Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiun Azhara Suherman dari kelas 11 Agama. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan materi fikih mengenai meyakini kebenaran peradilan Islam. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Fungsi peradilan itu adalah ada 6. Yang pertama, mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Yang kedua, menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada para pelanggar hukum. Ketiga, menciptakan amar makruf dan nahi mungkar. Keempat, dapat melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Kelima, menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap menegakkan hukum Islam. Yang terakhir, yang keenam adalah memutuskan perkara dengan adil. Penetapan hukum diawali dari adanya laporan yang disertai barang bukti dan saksi. Kemudian diadakan penyelidikan dengan memperhatikan barang bukti dan saksi, serta BAP atau berita acara pemeriksaan. Setelah dirasa cukup, maka ditingkatkan menjadi penyidikan. Setelah itu disampaikan ke jaksa dan hakim untuk disidangkan. Komponen peradilan Islam meliputi hakim, penggugat, tergugat, bayyinah atau bukti dan saksi, serta sumpah. Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas mengadili. Seorang hakim harus memenuhi persyaratan antara lain beragama Islam, balik dan berakal sehat, merdeka, adil, laki-laki, memahami hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, memahami ijma' ulama, memahami bahasa Arab, memahami metode ijtihad, dapat mendengar, melihat, dan mengerti baca tulis. Yang terakhir, memiliki ingatan yang kuat. Tata cara pengadilan menjatuhkan hukuman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesempatan pertama diberikan kepada penggugat untuk menyampaikan semua tuduhan disertai dengan bukti-bukti dan saksi. Yang kedua, tergugat dipersilahkan untuk memperhatikan gugatan. Yang ketiga, hakim tidak boleh bertanya sebelum penggugat selesai menyampaikan tuduhannya. Setelah selesai menyampaikan tuduhan, penggugat diminta bersumpah tanpa paksaan. Yang keempat, setelah penggugat selesai menyampaikan tuduhan dan menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan tuduhan, hakim bertanya kepada penggugat sesuai dengan keperluan. Yang kelima, jika tidak ada bukti, hakim dapat meminta penggugat supaya bersumpah tanpa paksaan. Lalu yang keenam, jika penggugat menunjukkan bukti-bukti yang benar, hakim harus memutuskan sesuatu dengan tuduhan, meskipun tergugat menolak tuduhan tersebut. Yang ketujuh, jika tidak terdapat bukti yang benar, hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkan terdakwa. Yang terakhir, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atau vonis pada saat sedang marah, sangat lapar, bersin-bersin, banyak terjaga, sedih, sangat gembira, sakit, sangat mengantuk, menolak keburukan, dan dalam keadaan cuaca yang sangat panas atau sangat dingin. Syarat-syarat saksi yang adil adalah Islam, sudah dewasa atau balik, berakal sehat, orang yang merdeka, adil, menjauhkan diri dari kebiasaan dosa kecil, menjauhkan diri dari perbuatan bidah, dapat mengendalikan diri dan jujur pada saat marah, serta berakhlak mulia. Kesaksikan orang buta dapat diterima dalam 5 hal, yaitu nasab, kematian, hak milik mutlak, terjemahan atau salinan, dan hal-hal yang diketahui sebelum ia buta. Ulama berbeda pendapat tentang kesaksikan orang buta. Yang pertama, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, menjelaskan bahwa orang buta boleh menjadi saksi asal dia mendengar suara, tetapi terbatas dalam hal-hal tertentu. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, tidak diterima kesaksian orang buta kecuali dalam 5 tempat, yaitu nasab, kematian, milik mutlak, riwayat hidup dan tempatnya mengenai apa yang disaksikan sebelum ia buta. Lalu yang terakhir, menurut Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa tidak diterima sama sekali kesaksian orang buta.
Materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara dalam proses peradilan disebut gugatan. Nah, penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat atau orang yang digugat. Sedangkan tergugat adalah orang yang dipermasalahkan oleh penggugat. Barang bukti bayyinah adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Barang bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah atau dakwaan terhadap terdakwa. Tujuan sumpah dalam persidangan ada dua, yaitu yang pertama, menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Serta yang kedua, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada di pihak yang benar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan kalimat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.